Halo Sobat Ilmu Giziku, sadar nggak sih di zaman sekarang kita selalu mengedepankan makanan yang rendah kalori untuk proses diet. Nah ternyata ada nih pangan lokal yang rendah kalori loh. Penasaran? Yuk simak video ini. Seperti biasa sebelum itu jangan lupa klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya agar tidak ketinggalan video dan informasi kita yang terbaru. Buah sukun merupakan buah lokal yang memiliki produktivitas tinggi karena tersebar di berbagai wilayah khususnya Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2020, produksi sukun di Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai kurang lebih 190.000 ton. Sukun salah satu pangan yang tergolong fungsional dan belum banyak dimanfaatkan. Sukun berpotensi sebagai ingredient atau bahan baku pangan dan memiliki beragam manfaat di bidang kesehatan. Nah, buah sukun sendiri sering dijadikan makanan pokok oleh beberapa masyarakat Eropa karena memiliki kandungan gizi yang tinggi, khususnya karbohidrat, serta memiliki tekstur dan rasa yang mirip dengan roti. Maka tidak heran jika buah sukun dikenal sebagai breadfruit atau buah roti karena memiliki tekstur daging buah yang mirip dengan roti. Karakteristik dari buah sukun seperti berbentuk bulat hingga lonjong, dengan panjang sekitar 30 cm. Kulitnya biasanya berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih hingga kuning, serta memiliki tekstur serat yang halus. Buah sukun memiliki rasa yang sedikit manis serta aroma yang spesifik. Di Indonesia, umumnya sukun ini dibedakan menjadi dua varietas, yaitu sukun Bangkok yang lebih besar, berkualitas halus, dan sukun Jawa yang lebih kecil, serta memiliki duri kecil dan lunak pada kulitnya. Selain itu, varietas yang biasa dikenal di daerah Maluku yaitu sukun Batu, sukun Kapas, dan sukun Duri. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa buah sukun ini tentunya sangat bergizi, bukan? Adapun kandungan gizi buah sukun per 100 gram, energinya yaitu 103 kilokalori, karbohidrat 27,12 gram, tata lemak 0,23 gram, dan protein 1,07 gram. Selain itu, sukun memiliki indeks glikemik yang lebih baik loh dibandingkan beras, yaitu sebesar 23-60. Dan kabar baiknya lagi, buah sukun ini ternyata tidak mengandung gluten. Selama ini buah sukun dimanfaatkan secara tradisional seperti direbus, digoreng, maupun dikeripik. Buah sukun yang mudah rusak menjadi salah satu faktor yang menjadikan buah ini perlu ada alternatif. Salah satu alternatif yang bisa kita coba adalah menjadikan sukun menjadi tepung sukun. Nah, tepung sukun inilah yang dapat digunakan sebagai bahan baku utama dalam mengolah makanan seperti kue, cookies, maupun bolu. Nah, tepung sukun ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya kandungan mineral dan vitaminnya yang tinggi. Untuk proses pembuatan tepung sendiri umumnya sama, mulai dari pengupasan, pencucian, pemotongan, hingga penggilingan. Setelah proses pengeringan, kemudian dihaluskan menggunakan mesh ukuran 80. Ukuran ini sangat penting ya untuk menghasilkan tepung yang halus. Adapun kandungan gizi dari tepung sukun per 100 gram. Kalori tepung sukun dari buah yang mentah yaitu 46 kilokalori, sedangkan dari yang buah matang yaitu 108 kilokalori. Untuk protein dari tepung buah mentah yaitu 2 gram, sedangkan buah matang yaitu 1,3 gram. Untuk lemak buah mentah yaitu 0,7 gram, sedangkan buah matang yaitu 0,3 gram. Dan karbohidrat dari tepung buah mentah yaitu 9,2 gram, sedangkan buah matang yaitu 28,2 gram. Nah, buah sukun sendiri sangat cocok loh digunakan sebagai makanan diet karena kaya akan karbohidrat tetapi rendah kalori. Bahkan, jika dibandingkan dengan beras, kandungan kalori buah sukun bisa dibilang setara, tetapi dengan kalori yang lebih rendah daripada nasi maupun tepung loh. Nah, berikut perbedaan zat gizinya. Terlihat perbedaannya bukan? Jika kita lihat tepung sukun buah mentah ini lebih rendah kalorinya dibandingkan dengan sumber yang lain ya. Selain dijadikan tepung, sukun ini dapat dijadikan berbagai banyak olahan yang tentunya sangat enak dan juga rendah kalori. Nah, gimana? Apakah kalian tertarik untuk mencoba olahan yang berbahan dasar sukun? Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dini Anissa dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa di video selanjutnya.